Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami membuka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menyatakan kehendak-Mu, peringatan-peringatan-Mu, firman-Mu, supaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu, yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami. Kami sehati, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terima sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Senang sekali bisa ada di Palembang lagi setelah 1 minggu ada di Malang. Kamis kemarin saya sudah sampai di Kamis malam, jam 6 saya sampai di Palembang lagi. Kalau kita ke Malang, itu rasanya sepertinya ya. Di Palembang ini gersang banget ya, kayaknya nggak ada pohon. Karena di sana di setiap jalan, di setiap sudut selalu ada pohon, selalu ada tanam-tanaman dan udaranya sejuknya bukan main ya. Sekali-kali ada yang belum pernah ke Malang perlu ke Malang ya. Baik, tema kita hari ini adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kalau kita baca ayat ini secara teliti, pelan-pelan, tidak cepat-cepat ya, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya penulis surat Ibrani ini dia sedang menuliskan satu peringatan, satu pesan kepada golongan orang tertentu. Siapakah orang yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani ini? Mereka bukan orang-orang non-Kristen. Mereka bukan sekedar orang-orang yang beragama Kristen yang dituju. Dan kalau kita lihat, yang dimaksud di sini adalah mereka yang sudah lahir baru, yaitu orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan peringatannya apa? Dikatakan di sana, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Saya mau baca dari Ibrani 2 ayat yang pertama dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar, supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Dikatakan,
Kepada orang yang sudah sungguh-sungguh, dikatakan kita harus lebih sungguh-sungguh. Kalau untuk orang yang sungguh-sungguh saja harus lebih sungguh-sungguh, bagaimana dengan orang yang belum sungguh-sungguh? Tentu harus lebih lagi. Ya, dari dalam bahasa Inggris dikatakan harus double. Harus double. Jadi harus lebih sungguh-sungguh. Artinya ayat ini berkata bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh kepada pengajaran yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari, yang sudah diajarkan kepada kita, harus kita pegang sungguh-sungguh. Kita harus lebih teliti dengan apa yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita baca. Kenapa? Karena hari-hari ini kita ini sedang hidup di era, di zaman informasi. Informasi hari-hari ini gampang sekali diperoleh karena kita punya Mr. Google. Ya, karena ada Mbah Google, kita bisa tanya apa saja. Ada YouTube, kita bisa nonton apa saja. Semuanya. Dulu waktu saya masih kuliah, saya mau cari informasi, itu sulitnya bukan main. Harus masuk, saya pergi ke ITB, lihat di perpustakaannya, pergi ke kampus saya ITENAS, cari di situ informasinya. Tetapi sekarang hanya dari rumah saja. Kita bisa keliling dunia cari informasi itu. Jadi hari ini kita bisa dapatkan informasi apa saja. Tapi saking begitu banyaknya, justru karena begitu banyaknya informasi yang kita bisa dapatkan, kita kalau tidak bisa mengolah informasi itu dengan baik, justru informasi-informasi itu bisa menyesatkan kita. Informasi-informasi itu justru bisa mengalihkan perhatian kita dari kebenaran. Terutama informasi-informasi yang sifatnya satu arah. Ya. Nah, kemarin waktu saya pergi ke Malang, itu Surabaya Malang, saya PP lewat darat. Dulu saya udah pernah dari Malang ke Palembang. Nah, sekarang PP lewat darat. Pertama kalinya lewat jalan tol, karena dulu nggak ada jalan tol. 9 tahun yang lalu nggak ada jalan tol. Sekarang sudah ada jalan tol. Untuk pertama kalinya saya lewat sana. Dan saya tanya sama seorang teman. Seorang teman yang sering ke sana, sering mobil. Saya beberapa orang. Dan informasi yang saya dapat sama. Dia bilang, pokoknya Pak Andrew, kalau sudah masuk tol, jangan pernah keluar dari tol. Cuma itu. Cari jalan masuk tol. Begitu udah masuk tol, jangan pernah keluar dari tol sampai di Surabaya. Wah, saya pikir gampang sekali ya. Ya, begitu udah masuk, jangan keluar, gampang kan? Itu teori. Faktanya tidak begitu, saudara. Faktanya, begitu kita masuk tol, itu di dalam tol banyak cabangnya. Cabangnya banyak, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya. Dan informasi yang disampaikan, petunjuk jalannya banyak sekali. Sehingga kita kalau tidak hati-hati, tidak teliti, kita berjalan dengan kecepatan yang cepat dan kita tidak teliti membacanya, apalagi ketika malam, itu bisa tiba-tiba kita ada di luar jalan tol, saudara. Karena jalannya sama-sama besar, bercabang. Saya mau ke Surabaya. Kalau ada petunjuknya Surabaya, gampang kan? Masalahnya petunjuknya bukan hanya Surabaya. Surabayanya bisa nggak ada. Petunjuknya tujuannya Cirebon, misalnya Bandung. Nah, saya mau ambil Cirebon apa Bandung? Iya, saya mau tetap ada di dalam tol, tetapi informasinya tidak jelas. Jadi kita perlu hati-hati. Ya, kita bisa terpancing untuk keluar dari jalan tol
ketika kita tidak tahu arahnya. Dan ini sama dalam kehidupan kerohanian kita. Juga sama. Ya, seringkali kita prinsipnya pokoknya aku mau ikut Tuhan. Yang penting aku tidak mau keluar dari rencana Tuhan. Aku mau di dalam terus. Tetapi dalam hidup ini ketika kita nonton YouTube, ya, ketika kita baca artikel, kita dengar khotbah, kita dengar teman-teman kita ngomong, itu bisa mengalihkan perhatian kita. Jadi kita bingung mana yang benar. Ada seorang pengkhotbah terkenal, dia bilang begini, ada 3 jalan ke surga. Kalau kita tidak hati-hati, ada 3. Di gereja dibilang cuma 1 tuh. Ini ada 3. Iya, yang mana yang benar? Yang 1 atau 3? Karena yang 3, yang ngomong 3 ini pendeta terkenal. Viewernya jutaan. Gerejanya besar. Mana yang benar? Kalau kita tidak mengerti, kita bisa jadi bingung. Ada pengkhotbah terkenal lain yang bilang, saudara kalau mau masuk surga harus kudus, harus sempurna. Kalau saudara tidak kudus dan tidak sempurna, tidak bisa masuk surga. Saya saja, kata si pengkhotbah, tidak yakin masuk surga. Jemaatnya lebih dari 10.000. Jadi kalau kita yang tadinya yakin masuk surga, jadi ragu-ragu. Iya ya, dia aja pendeta. Jemaatnya lebih dari 10.000. Nggak yakin masuk surga. Gimana dengan kita? Yang ibadah aja masih bolong-bolong. Masuk nggak ya kita ke surga? Itu semua bisa mengalihkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terima. Di Malang seorang teman cerita, di Surabaya ada gereja baru. Baru berdiri, belum lama. Paling 1 tahun. Jemaatnya sudah ribuan. 1 tahun. Tiap minggu ada artis. Selalu ada artis Kristen yang datang ke sana. Ini saksi. Kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan. Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya orang-orang terkenal. Pendeta terkenal semua. Sehingga gereja itu dalam waktu yang sangat singkat menyedot banyak orang datang. Bahkan gereja-gereja besar lain yang ada di Surabaya yang sudah eksis, sudah besar, itu mulai berkurang pengunjungnya gara-gara tersedot gereja baru ini. Kalau kita tidak mengerti visi dan misi kita bisa bilang, wah, kenapa kita udah berapa tahun cuma 100? Kenapa? Ya, kenapa? Saya tanya sama teman saya, di sana ada sel group nggak? Nggak ada. Di sana ada pemuritan nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada sel group, tidak ada pemuritan, itu bukan tipe gereja yang ditulis di Alkitab. Dan kita tidak mau ke sana. Walaupun jumlahnya banyak, saya tidak tertarik. Ya, karena saya kepingin gereja yang ada adalah gereja walaupun 100, tapi 100-100-nya lahir baru. 100-100-nya bertumbuh. 100-100-nya kalau mati masuk surga, berbuah, melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang perlu kita sadari. Kalau tidak, gimana? Ya, saya ingin setiap orang lahir baru, bertobat, dimuridkan, penuh Roh Kudus, melayani Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Hidupnya berubah, hidupnya mengalami kemajuan secara rohani,
mengalami perubahan karakter seperti Kristus, dan itu yang kita mau. Saya ingin dari jemaat ini muncul pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan otomatis nanti kuantitas akan mengikuti. Tapi ada info yang menyedihkan juga yang saya terima dari teman saya. Ada gereja yang sudah punya program pemuritan. Tetapi karena lihat pertumbuhan jemaat kurang cepat, karena kalau pemuritan itu memang agak lambat, saudara. Karena apa? Kita harus memperhatikan satu demi satu. Mereka punya program pemuritan yang tadinya 6 minggu, setiap minggu 1 kali pertemuan selama 6 minggu, sekarang diganti katanya. Supaya cepat 1 kali pertemuan 6 pelajaran selesai. Dibuat singkat. Aduh, ya kita 1 pelajaran 3 kali ketemu gak selesai. Mereka 6 pelajaran 1 kali pertemuan selesai. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus itu muridnya berapa? 12. Berapa lama dia memuridkan? 3,5 tahun. 12 orang 3,5 tahun. Jadi nggak gampang memang memuridkan orang. Jadi kita mau seperti yang ditulis Alkitab. Ya, jadi kita perlu sekali dengar informasi yang tepat. Makanya DK dan HB itu saya lihat menjadi sangat-sangat penting. Karena dibuat 2 arah, tanya jawab, tidak dibatasi oleh waktu, tidak ditarget 1 kali pertemuan harus selesai. Yang penting kita ngerti. Kalau kita sudah ngerti, baru kita maju ke pelajaran selanjutnya. Kenapa? Karena yang Tuhan mau, kita mengerti firman Tuhan. Yang kedua, kenapa penting sekali kita hati-hati? Karena info-info yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca di sosial media, semuanya itu dibuat oleh orang-orang yang tidak kita kenal secara pribadi. Kita tahu dia pendeta besar, tahu nggak hidupnya? Berapa banyak yang kita lihat, yang kita baca, pendeta besar, ketika 1 kali dia mati, baru ketahuan perbuatannya. Di luar negeri juga banyak. Berapa banyak yang tiba-tiba ketahuan, hanya bisa bicara, tetapi tidak bisa melakukan. Jadi mereka memberikan pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga banyak orang tertipu. Makanya muncul IG yang namanya gereja palsu. Kenapa muncul itu? Karena ketidakpuasan, karena melihat banyaknya pendeta-pendeta besar, bukan yang kecil. Kalau kecil nggak pernah tulis itu. Saya tidak pernah lihat ada pendeta kecil masuk gereja palsu. Semua gereja besar yang menyampaikan berita palsu. Saya tidak selalu setuju dengan gereja palsu IG-nya karena selalu mengkritik, ya selalu dilihat memang tidak ada gereja sempurna, semua selalu dikritik, tetapi itu muncul karena mereka melihat banyak hamba Tuhan yang memanipulasi firman Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, karena hari-hari ini banyak berita hoax. Jadi kita perlu teliti betul-betul apa yang kita baca, kita dengar. Dan ketika berita hoax kita baca, kita dengar, kita tonton, yang ketipu itu bukan hanya orang-orang biasa, menteri-menteri juga bisa ketipu. Kemarin saya tanpa sengaja di WA sama teman. Tulisannya begini. Lagu apa Ojo dibanding-banding no itu ya yang dinyanyikan oleh si Farel di depan Presiden Jokowi itu ditulis viral dinyanyikan oleh Bruce Springsteen ya di depan mana Norwegia. Wah, terus diputar videonya. Saya lihat, gila. Kok sampai orang luar negeri nyanyiin lagu ini ya? Terus saya forward ke keluarga saya, ke grup keluarga. Baru saya forward, Jinji ngomong gini, itu lip sync itu cuma di dubbing aja, itu bukan
Lah, saya perhatikan lagi, iya betul. Saya cari di YouTube, benar. Jadi dia lagi nyanyi lagu lain, suaranya dimatiin diganti sama Ojo dibanding-banding no. Aduh, saya bilang, ya gampang sekali berita hoax itu membuat kita ini jadi tertipu. Dan kita sampai bingung, mana yang benar, berita yang mana. Kita harus dengar dari aslinya, baru kita tahu itu benar atau berita yang sesat. Tetapi bersyukur, ayat yang kita baca ini bilang, pesan-pesan yang disampaikan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya dikatakan ternyata benar. Benar. Dan yang menyampaikan itu malaikat-malaikatnya itu benar. Apalagi kalau Tuhan yang menyampaikannya. Tidak mungkin salah. Kalau Tuhan aja salah, berarti yang lain nggak ada yang benar. Tapi bersyukur bahwa semuanya yang disampaikan itu benar. Saya punya satu ayat yang jadi favorit saya. Ya, saya mau baca dari 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat kelima. Dia katakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Dan Efesus 5 bilang, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita mau cari kebenaran, cari dari firman Tuhan. Cari dari Tuhan. Tidak pernah ada yang salah. Ya, saya mau baca dari Ibrani 2 ayat yang kedua dalam bahasa Inggris. Baik versi The Message maupun versi Easy to Read version. Dikatakan, for if the message of the law spoken and confirmed by angels brought just penalty to every disobedient violation, dia bilang a message of the law, pesan dari hukum Taurat. Dari versi Easy to Read bilang, if the old message, perjanjian lama, pesan-pesan yang lama delivered by angels was valid. Jadi pesan-pesan di perjanjian lama benar. Dan bukan hanya itu, pesan-pesan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang benar. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi mempercayai setiap janji firman Tuhan. Kalau malaikat-malaikat, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di perjanjian lama saja sudah terbukti benar, apalagi di perjanjian baru. Ketika Tuhan sendiri yang menyampaikannya, pasti 100% dapat dipercaya. Dijamin kebenarannya. Itulah sebabnya kita jangan pernah ragu-ragu lagi. Tidak perlu ada yang diragukan dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Keselamatan yang besar itu yang mula-mula disampaikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dikatakan keselamatan yang sebesar itu. Pertanyaannya, apa sih artinya keselamatan yang sebesar itu? Artinya apa? Artinya amat besar. Artinya sungguh-sungguh besar. Ya, sebesar apa? Kalau kita tidak tahu ukurannya, kita akan anggap enteng. Ya besar menurut siapa? Ya, saya hari ini kepingin kita lihat firman Tuhan. Supaya kita ini bisa tahu keselamatan itu memang betul-betul besar loh. Jangan kita pikir besar menurut pikiran kita masing-masing.
Tiap orang punya kategori besar sendiri-sendiri. Tapi kita melihat apa kata firman Tuhan tentang sebesar itu. Keselamatan yang sebesar itu sebesar apa sih? Ya, definisinya apa? Saya mau bilang ada 3 definisi mengenai kata besar. Keselamatan itu disebut keselamatan yang sebesar itu karena keselamatan itu mengandung pengampunan dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa yang sebanyak apa? Dosa yang sebesar apa? Saya mau katakan pengampunan dosa atas semua dosa. Semua dosa. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang cuma 1 kali sampai yang ribuan kali. Dari dosa yang paling jarang dilakukan sampai dosa yang paling banyak dilakukan. Semuanya diampuni oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa tidak ada satu dosa pun sekecil apapun yang tidak butuh pengampunan. Tidak ada satu dosa sekecil apapun yang tidak butuh pengampunan dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita manusia yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Semua usaha kita, ibadah kita, doa kita, baca Alkitab, melayani Tuhan, berkorban, bahkan menyerahkan nyawa kita untuk orang lain, tidak bisa mengampuni dosa yang paling kecil sekalipun. Apa dosa yang paling kecil? Dosa apa yang paling kecil? Dosa tidak berbuat baik. Kalau berbuat jahat, sekecil apapun kita tahu. Bohong kecil tahu. Tapi tidak berbuat baik itu dosa. Yakobus 4 ayat 17. Setiap orang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Jadi dosa yang paling kecil pun butuh pengampunan. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menerima pengampunan. Bedanya apa? Bedanya contohnya ya, waktu hukum Taurat pertama kali diturunkan di Gunung Sinai kepada Musa, apa yang terjadi? 3.000 orang mati. Waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Satu ke sana, satu ke sini. Beda banget. Ya. Jadi pengampunan dosa yang kita terima itu sangat amat besar. Ya. Tidak ada satupun yang tidak diampuni. Dosamu sebanyak apapun diampuni. Dosamu sebesar apapun diampuni. Pak, gimana dengan dosa yang tidak bisa diampuni? Ya, kan ada ditulis di Alkitab dosa yang tidak bisa diampuni. Saya percaya kalau kita orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang percaya, orang yang sudah lahir baru, kita tidak akan pernah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak. Tuhan bilang semuanya. Tuhan bilang, aku menjaga kamu seperti menjaga biji mataku. Tidak seorang pun dapat merebut dia dari tanganku. Itu bukti perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi layak disebut keselamatan yang sangat besar. Karena tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun usaha manusia yang bisa dilakukan untuk menerima pengampunan dosa. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, dan untuk menebus dosa saudara dan saya, Tuhan harus berkorban. Tuhan saja
untuk mengampuni dosa kita, dia harus berkorban. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha setia. Tuhan itu maha kaya. Tapi untuk mengampuni dosa saudara dan saya, dosa seisi dunia ini, dia, Tuhan, harus berkorban. Kalau Tuhan saja harus berkorban untuk mengampuni dosa kita, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pengampunan dengan pengorbanan kita sendiri? Tuhan saja harus berkorban. Dia bikin matahari, tinggal bilang, jadilah matahari, matahari jadi. Bulan jadi. Ikan-ikan jadi semua. Tinggal berfirman jadi. Tetapi ketika dia mau mengampuni dosa, dia tidak bisa bilang, ya dosanya Pak Sadra hilang. Gak bisa. Ya, gak bisa. Dia harus berkorban. Pengorbanan apa yang manusia bisa lakukan supaya Tuhan tidak perlu berkorban? Pengorbanan apa yang saudara bisa lakukan supaya Tuhan tidak perlu berkorban? Kita manusia baru susah sedikit, ngomelnya setinggi langit. Betul nggak? Baru nggak naik gaji, padahal sudah cukup, cuma nggak naik, cuma nggak cukup. Bukan nggak cukup, tapi nggak naik gajinya. Udah ngomel. Bisa kontrak rumah, belum bisa beli, ngomel. Baru melayani tersinggung sedikit, ngomel. Ditegur sedikit, tersinggung dan marah, nggak mau ibadah, nggak mau melayani lagi. Kita berkorban sedikit saja nggak mau. Kalau sudah berkorban sedikit, terus diungkit-ungkit pengorbanan kita. Berapa banyak? Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu dia untuk mengampuni kita, dia berkorban, dia korbankan kehormatannya. Dia Tuhan, dia lepaskan semua keilahiannya, kealahannya. Dia tinggalkan surga, dia turun ke dunia, lahir lewat manusia berdosa. Dia lahir di kandang. Dia lepaskan semua kehormatannya. Dan bukan hanya itu. Setelah itu dia hidup berapa lama di dunia? 1 jam menderita? 1 hari? 1 tahun? 10 tahun? 33,5 tahun. Dia harus hidup menderita di muka bumi ini. Difitnah oleh bangsanya sendiri. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dan dia harus mati terhina di atas kayu salib. Pengorbanannya dia korbankan semuanya demi saudara dan saya. Itulah sebabnya layak disebut keselamatan yang sebesar ini. Itulah sebabnya seharusnya kita juga sama. Orang-orang yang sudah diselamatkan karena pengorbanan Kristus, kita juga perlu berani berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban ya untuk saudara-saudara kita, untuk pekerjaan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. Bukan disarankan, wajib. Wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Aduh berat banget Pak. Menyerahkan nyawa, nyerahin duit aja susah. Nyerahin waktu aja susah. Ayo melayani, sibuk. Ada urusan keluarga, ada tamu datang, ada segala macam urusan. Padahal yang diminta waktu untuk melayani ini bukan tiap hari. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Hanya beberapa jam.
apalagi menyerahkan nyawa. Menyerahkan uang aja berat, apalagi menyerahkan nyawa. The Message bilang begini, to live sacrificially for our fellow believers. Hidup berkorban untuk saudara-saudara kita seiman. Tuhan mau kita belajar hidup berkorban. Pak, kenapa Tuhan gak ngomong saja, Pak Daud dosanya diampuni? Beres kan? Kalau dia lakukan itu, dia bukan Allah yang adil. Karena setiap dosa lain-lain, besar dan kecil. Betul nggak? Di hadapan Tuhan memang semua dosa, tapi di hadapan manusia berbeda kan? Nyolong ayam sama korupsi beda nggak? Nyolong ayam sama membunuh orang beda nggak? Di hadapan Tuhan semua dosa sama, tetapi di hadapan manusia berbeda. Dan kalau Tuhan cuma ngomong saja, berarti dia bukan Allah yang adil. Dia harus berkorban, dia harus tebus kita. Dia harus bayar hutang dosa kita. Baru namanya dia Allah yang adil. Alkitab mengatakan setiap dosa ada konsekuensinya. Tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak ada konsekuensinya. Makanya sama dosa yang sekecil apapun jangan pernah kompromi. Karena untuk membayarnya, Yesus harus mati buat saudara dan saya. Bilangan 14 ayat 18 bilang, Tuhan itu mengampuni semua dosa. Tetapi akibatnya tetap ditanggung oleh keturunan-keturunan kita. Sampai anak cucu kita, sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu bisa-bisa nanggung kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita, ya yang kemarin ini ada peristiwa kita membunuh, kita memperkosa. Yang malu siapa? Bukan hanya kita, tetapi keluarga kita ikut menanggung malunya. Sampai berapa keturunan? Bisa 3-4 keturunan. Oh, ini yang dulu bapaknya memperkosa ya. Oh, ini yang dulu bapaknya korupsi ya. Oh, ini dulu kakeknya merampok ya. Itu malunya turun ke generasi-generasi di bawahnya. Dan itu harus dibayar. Yang nanggung anak cucunya. Pokoknya harus ada yang bayar. Entah siapa tapi harus ada yang bayar. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Ketiga, kenapa disebut sangat besar? Karena keselamatan itu menebus kita dari hukuman yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan, dan kekal namanya neraka. Neraka itu tempat yang sangat menakutkan, mengerikan, menakutkan, menyakitkan, kekal. Kita tidak pernah bisa keluar dari sana. Jangan anggap enteng. Banyak orang anggap enteng neraka. Ditanya kalau mau mati masuk mana? Ya masuk neraka kan kita semua berdosa. Nanti bareng-bareng lah. Dia anggap enteng masuk neraka. Padahal baru hidup menderita sedikit saja. Udah ngomel setinggi langit. Kemarin istri saya manasin kuah, masakin. Waktu dia selesai lagi masak itu, dia buka tutupnya. Waktu dia buka tutupnya, uap panasnya keluar. Dia, aduh, panas banget katanya. Terus dia bilang, baru uap aja. Baru uap panas aja kita sudah kepanasan. Gimana ya kalau di neraka? Dia tanya begitu. Ya, bayangkan. Baru kita kena panas sebentar saja sudah kepanasan. Gimana kalau di dalam neraka? Di neraka itu panasnya selama-lamanya. Di neraka itu jangan pikir kita bisa ketemu si A si B. Mungkin kita sendirian. Kita menderita. Kita kesakitan. Kita tidak bisa protes. Gelap. Alkitab bilang itu kegelapan yang paling gelap. Kita kalau mati lampu di sebelah ada orang aja nggak tahu. Di sana kegelapan yang paling gelap. Tapi panasnya
setengah mati, dan bukan hanya 1 hari. Selama-lamanya. Saya nggak bisa bayangin kalau kita sampai masuk sana. Betul-betul saya tidak bisa bayangin ya. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh kenal Yesus. Sehingga kita punya jaminan pasti masuk surga. Coba baca Yohanes 10 ayat yang 28. Coba baca. Tolong tampilkan. Yohanes 10 ayat 28. Salah satu ayat favorit saya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Penting sekali kita sadar ini. Tuhan memberikan kita kepastian, makanya kita perlu bersyukur. Tuhan itu bukan melepaskan kita dari neraka yang kekal, bukan hanya melepaskan, tetapi memberikan surga kepada kita, di mana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Sama seperti tadi, yang satu ekstrem ke kiri, mati 3.000, yang satu selamat 3.000. Ini juga sama. Bukan hanya selamat bebas dari neraka, tetapi masuk ke dalam surga, di mana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Kemarin waktu di Malang, saya bilang sama jemaat di Malang, kalian tuh harus bersyukur tinggal di kota Malang. Udaranya sejuknya bukan main, makanannya enak-enak, harganya murah-murah, kemana-mana dekat. Betapa enaknya. Tapi pernah nggak bersyukur? Coba ke Palembang. Saya bilang, baru mandi, baru handukan udah keringetan lagi, saya bilang. Di sana mandi harus air hangat, baru nyaman karena kedinginan. Jadi bersyukur bahwa kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan yang keempat, dikatakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang ketiga, apalagi keselamatan yang lebih hebat dari pesan-pesan itu, kalau kita tidak menaruh perhatian terhadap keselamatan itu, kita tentu tidak akan terlepas dari hukuman. Sebab Tuhan sendirilah yang pertama mengumumkan keselamatan itu, dan orang-orang yang mulai mendengarnya telah membuktikan kebenarannya kepada kita. Tadi saya sudah katakan, informasi yang kita dengar, yang kita baca, kita tonton, tidak ada yang menjamin kebenarannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, itu jaminan mutu. Bahwa informasi itu 100% benar. Dan bukan katanya. Bukan katanya siapa-siapa. Karena orang-orang yang pertama kali mendengarnya. Alkitab katakan orang-orang yang pertama kali mendengarnya sudah membuktikan. Kalau sudah dibuktikan dan yang buktikan itu orang biasa, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu ragu-ragu sama sekali. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang pertama tadi, itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Kita harus lebih sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan lebih daripada informasi siapapun. Teman baik kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, maksudnya mungkin baik, kasih informasi, tapi informasinya belum tentu benar. Seperti saya kemarin, kasih informasi ke keluarga, lagu itu dinyanyikan oleh Bruce Springsteen, ternyata salah, hoax ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang orang katakan, percaya kepada firman Tuhan. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan, percayalah ketika saudara belajar DK dan HB, semuanya itu ditulis supaya saudara
bukan hanya hidup, tetapi mendapatkan kehidupan bintang 5. Saya sungguh-sungguh berharap, saudara, setiap saudara mengalami perubahan hidup, dan hidup saudara betul-betul saudara puas dengan hidup saudara, sama seperti Paulus bilang, apa yang dulu aku pikir itu untung, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih dari semuanya. Pengenalan akan Kristus, itulah yang membuat hidup kita puas. Dan kalau cara berpikir kita berubah, maka perkataan, perbuatan, dan nasib saudara juga akan berubah. Saya berharap setiap saudara berani mengambil keputusan hari ini untuk sungguh-sungguh, untuk lebih sungguh-sungguh. Yang belum sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh. Yang sudah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Berpegang kepada pengajaran yang sudah kita terima. Nah, terakhir, kalau kita sudah tahu bahwa keselamatan itu begitu besarnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara punya baju branded yang baru, kalau saudara beli iPhone yang terbaru, iPhone berapa yang terbaru? 13, 12, 13, iPhone 13. Kalau saudara beli mobil yang terbaru, setelah saudara dapatkan itu, begitu berharga buat saudara. Kalau saudara sudah dapatkan perut yang six pack kayak saya, kalau saudara sudah dapatkan perut six pack dengan susah payah, saudara dapatkan semuanya itu, apa yang akan saudara lakukan dengan itu semua? Apa yang saudara lakukan? Tentu dijaga baik-baik, dipelihara baik-baik. Tidak mungkin saudara pakai baju branded yang bagus, datang ke pasar, dekat-dekat sama tukang ayam, tukang ikan yang sedang potong ikan dan potong ayam. Tidak mungkin. Saudara akan pakai ini ke tempat-tempat yang spesial. Kalau ke pasar, pakai baju jelek aja. Supaya kena darah ayam, kena darah ikan. Ya nggak apa-apa, cuci aja. Ngeprek-ngeprek nggak apa-apa, baju jelek. Tidak mungkin kan? Kalau saudara pakai iPhone sambil cuci mobil gitu ya, pasti saudara taruh jauh-jauh supaya nggak kena air. Ya, nggak disemprot hand sanitizer terus ya, jalan. Semprot sampai rusak. Semprot sanitizer sampai rusak. Ya, jadi kita perlu jaga baik-baik. Firman Tuhan bilang di dalam Filipi 2 ayat 12, tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatan itu bukan berarti Tuhan belum selesai. Sudah, Tuhan sudah selesai. Sudah selesai, kata Tuhan di atas kayu salib. Tetapi kita tetap perlu mengerjakan keselamatan kita. Kita perlu tetap kerjakan, itu artinya kita perlu pelihara. Sama seperti kita dikasih talenta. Ada yang kasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Perlu dilipat gandakan. Itu namanya tetap mengerjakan keselamatan. Kalau dia bilang, jangan menyia-nyiakan keselamatan begitu besar. Menyia-nyiakan itu artinya apa-apa? Apa artinya menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar? Artinya kita tidak melakukan apa-apa dengan keselamatan. Pokoknya sudah dapat, sudah. Simpan saja. Alkitab berkata, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, ada akibatnya. Akibatnya kita tanpa kita sadari, kita sedang hanyut di bawah arus. Tanpa kita sadari, kita mulai sedikit-sedikit kehilangan kepercayaan kita. Alkitab bilang drift off, artinya mulai sedikit demi sedikit jadi sesat. Kepercayaan kita mulai luntur. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita menjauh dari Tuhan, dan kita tidak sadar di sana iblis sedang menanti dengan pentungannya. Tanpa kita sadari, kita menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya dan mulai kompromi dengan dosa. Pertama pasti dosa yang kecil-kecil dulu.
Tanpa kita sadari, kita mulai jarang berdoa. Tanpa kita sadari, kita mulai malas baca Alkitab. Tanpa kita sadari, mulai sekali-kali tidak ibadah dan mulai kembali ke hidup yang lama. Itu tipu daya iblis. Kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Kalau kita tidak dengan teliti mendengar, menonton film-film, YouTube-YouTube, berita-berita yang ada di sosial media. Kita harus lebih teliti. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan itu? Kalau kita baca di ayat yang keempat, coba kita baca ayat yang keempat. Bisa ditampilkan ayat yang keempat. Ibrani. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tuhan meneguhkan kesaksian orang-orang itu. Oleh sebab itu kita perlu bersaksi. Kita perlu melayani. Kita perlu terus diperlengkapi. Supaya kita tidak menyia-nyiakan. Sudah diberi, Tuhan kepingin kita lipat gandakan. Dari 2 jadi 4, jadi dari 5 jadi 10. Tuhan kepingin kita bersaksi. Karena kesaksian kita akan diteguhkan oleh Tuhan dengan tanda-tanda. Bahwa apa yang kita katakan itu benar. Itu kebenaran, itu bukan hoax. Itu kebenaran, bukan flexing. Oh, ikut Tuhan itu dosa yang diampuni, itu bukan flexing, saudara. Itu benar. Dan itulah Tuhan meneguhkan kita dengan tanda-tanda. Dan kalau kita bisa menjadi saksi, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu gimana? Dengan melayani sesama kita. Kalau kita bisa melayani sesama kita, maka mereka akan melihat hidup kita dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan banyak orang akan diselamatkan melalui perubahan hidup dan akibat kita melayani, banyak orang boleh percaya. Melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Kita jadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat peringatan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami begitu banyak kemudahan untuk memperoleh informasi. Tolong kami untuk mengelolanya dengan bijaksana, dengan baik, supaya informasi-informasi yang kami terima tidak membingungkan kami, tapi justru membuat kami semakin percaya kepada Tuhan, membuat kami semakin sungguh-sungguh dan semakin teliti, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, supaya tidak ada yang sekadar beragama Kristen, tidak ada yang sekadar sungguh-sungguh, tapi semuanya lebih sungguh-sungguh, lebih teliti di dalam mendengar, di dalam membaca, di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.